Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie, siswi dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 9C. Untuk memenuhi nilai akhir sejarah kebudayaan Islam, di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Abdur Rauf Singkil. Nama aslinya adalah Abdur Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Sattaria di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdur Rauf As-Singkil pernah bermukim di Mekah dan Madinah yang mempelajari tarekat Sattaria dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdur Rauf As-Singkil pernah menjadi mukti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tazul Alam. Abdur Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. 1. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. 2. Muntaj Al-Muhtazid, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdur Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. 3. Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan pedoman bagi para qadhi. Abdur Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Yang kedua ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gebang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengingat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahalilah yang pernah memberi izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kadar-kadar ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamzidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadi, jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Yang ketiga ada Nawawi Al-Banti. Nama lengkapnya adalah Nawawi bin Umar bin Arabi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Abdul Mu'ti. Riwayatnya lahir di Banten pada tahun 1813 dan meninggal pada tahun 1897 di Mekah.
Nawawi Al-Banti adalah salah satu ulama yang terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam di Asia Tenggara karena dikenal sebagai salah satu ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Di antara guru-gurunya, Syekh Muhammad Khatib Sambas dari Kalimantan, Syekh Yusuf Sumulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagastani, dan Syekh Abdul Ghani Bima dari Nusa Tenggara. Mendapat julukan dari Arab Saudi, Mesir, dan Suriah seperti Ayud Ulama, Al-Hezaz, Mufti, dan Faqih, mengajar di Masjidil Haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.